Halo, selamat malam pemirsa. Saya Tisa Noveni menjumpai Anda dalam One on One selama 1 jam ke depan pemirsa. Saat ini ada agenda internasional di mana Indonesia mengambil peran juga di sana, yaitu ada Olimpiade musim panas di Paris, Prancis tahun ini 2024. Besar harapan kita bisa menoreh prestasi yang luar biasa seperti sebelumnya kah? Kira-kira prestasi yang akan kita toreh atau mungkin kita akan mencetak sebuah sejarah baru bahwa kita bisa membawa pulang lebih banyak medali-medali di ajang Olimpiade musim panas di Paris, Prancis 2024 ini pemirsa. Nah, untuk membahasnya pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Chief de Mission Kontingen Indonesia Olimpiade Paris, Prancis 2024 yaitu ada Pak Anindya Novian Bakri. Selamat malam Pak Anin. Selamat malam Tisa, apa kabar? Apa kabar Pak Anin? Alhamdulillah baik Pak Anin kayaknya Pak Anin ya. Terima kasih Pak Anin sudah meluangkan waktu nih, sekaligus kayaknya seru banget nih kalau bicara soal olahraga, apalagi kita akan berjuang begitu atas nama bangsa Indonesia di kancah internasional. Tapi saya penasaran Pak, apa sih bedanya Olimpiade tahun ini 2024 dibandingkan dengan Olimpiade sebelumnya? Ya. Pertama Tisa, Olimpiade ini sudah 33 tahun dilaksanakan. Jadi memang ini adalah puncak dari pesta olahraga dunia setiap 4 tahun. Nah, kali ini tentu diadakan di Paris, kota yang spesial. Nah, kenapa kota spesial? Karena kota yang dianggap trendy, lalu juga modis. Tapi kali ini banyak sekali hal-hal yang dia ingin lakukan berbeda. Yang pertama dari sisi sustainability atau keberlanjutan. Nah, jadi bisa dibilang ini greennya nanti akan buildingnya akan green building, lalu transportasinya green transportation. Dan juga energi yang digunakan green energy. Nah, selain saya juga mesti sampaikan bahwa Olimpik ini satu-satunya pesta olahraga yang mau masuk harus terkualifikasi. Dan hanya ada 10.500 atlet seluruh dunia yang bisa terkualifikasi dari total seluruh penduduk dunia yang 8 miliar orang itu kan. Jadi memang sangat prestisius ini Olimpiade. Ditambah lagi kali ini Paris juga ingin supaya ada kesetaraan gender. Jadi dari 10.500 itu kurang lebih terbagi dua. Di mana 29 atlet kita itu bagian dari tadi 10.500 ada 16 lelaki atlet dan juga 13 perempuan. Jadi kita lihat ini benar-benar banyak sesuatu yang baru di Paris ini. Juga ada olahraga-olahraga yang sebelumnya tidak dipertandingkan, terutama yang bisa disebut urban sports. Kayak apa contohnya? Contohnya break dance. Sekarang itu adalah Olympic sport. Lalu juga roller coaster. Roller skate, bukan roller coaster. Yang ketiga itu juga istilahnya surfing. Dan yang keempat yang paling penting buat kita adalah speed climbing. Nah, yang individu. Nah, ini tentunya bisa banyak sekali membawa harapan. Jadi Paris kali ini memang pantas untuk kita ekspektasi di depan, dan timingnya buat Indonesia juga pas bener karena kita baru selesai pesta demokrasi. Ya kan, kita juga menatap masa depan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Dan tentunya ini dimulai 26 Juli bulan ini dan berakhir 11 Agustus yang menyongsong 17 Agustus. Jadi mudah-mudahan kita bisa mendapatkan anugerah, bisa mendapatkan rezeki sehingga ya kayak tadi disebut kemerdekaan Indonesia. Insya Allah, ya Pak. Insya Allah. Pak Anin ini kan dipercaya menjadi Chief de Mission ya Pak ya. Ini tugasnya ngapain aja sih Pak Anin? Ya. Tugasnya cuma satu, bagaimana memimpin kontingen untuk meraih medali. Itu saja. Tapi yang perlu dilakukan kan banyak. Pertama, tentunya memastikan dari sisi logistiknya aman. Karena bagaimanapun juga, bayangin, ada 206 negara berkompetisi di olahraga ini ya, yang benar-benar sangat kompetitif dan sangat sengit. Jadi logistiknya benar-benar mesti ada rebutannya. Dan yang kedua, juga dari istilahnya persiapan atlet itu sendiri. Baik yang teknis maupun non-teknis. Teknis tentunya para pimpinan-pimpinan cabur dan pelatih-pelatihnya itu sudah menyiapkan secara teknis di 12 cabang olahraga ini. Tapi non-teknis dari aspek psikologis sampai doa pun juga kita mesti pikirin, ya kan. Dan jangan lupa bahwa yang paling penting dari semua itu ialah memberikan pelayanan kepada atlet dan tentunya pelatih dan juga seluruh kontingen supaya mereka bisa fokus ke satu hal saja, yaitu mendapatkan medali. Apa sih Pak Anin dari semua tugas tersebut, Pak Anin, dari teknis, psikologis, banyak banget PR-nya Pak Anin ya, yang paling menantang Pak Anin? Saya rasa yang paling penting adalah membuat atlet ini
nyaman, percaya diri bahwa mereka didoakan dan didukung oleh seluruh rakyat Indonesia. Jadi mereka mesti mengerti bahwa mereka adalah 1 atau 29 dari 10.500 atlet di dunia yang masuk ke Olimpiade aja sudah suatu prestasi. Apalagi seperti Pak Presiden sampaikan, bisa menyumbangkan medali, bahkan Indonesia Raya dikumandangkan yang artinya emas. Kalau bicara 29 atlet yang kita kirim untuk mengharumkan nama bangsa di sana berjuang, ini kayaknya nomor yang ataupun jumlah atlet yang paling banyak selama ini ya Pak Anin ya. Persiapannya apa aja nih Pak Anin? Ya, jadi selama 2 dekade terakhir memang ini jumlah yang paling banyak 29. Dan ini saya ingin berterima kasih kepada teman-teman pimpinan dan juga para pengurus cabang olahraga, karena ada 12 cabang olahraga komplit tuh. Dari angkat besi, ada sepeda, atletik, akuatik, speed climbing, dan juga tentunya badminton, dan masih banyak lagi lah, panah, menembak, dayung. Nah, ini mereka melakukan pembinaan yang luar biasa selama bertahun-tahun. Jadi terima kasih kepada mereka dan juga kepada KONI sebagai induk daripada Komite Olahraga Nasional Indonesia. Nah, sekarang semua keberhasilan itu dibawa oleh KOI, Komite Olahraga Indonesia atau NOC, biasa disebut National Olympic Committee, untuk berjuang di event internasional. Dan tentu pemerintah dari Kemenpora mendukung penuh. Nah, dari semua itu mereka mendapuk saya dalam hal ini menjadi pimpinan kontingen untuk memimpin atlet-atlet ini di ajang internasional ini bersaing penuh agar bisa pulang membawa suatu hasil yang tadi syukur-syukur bisa dihadiahkan di 17 Agustus 2024 ini. Nah, dari beberapa cabang olahraga itu nih mana yang paling fokus kita nih Pak Anin? Kira-kira kayaknya ini kita bisa mendapatkan mungkin medali di sana, maksimum medali emas misalkan cabang olahraga mana Pak Anin? Apalagi ada beberapa cabang olahraga baru ya yang kita ikutin Pak Anin. Jadi 12 cabang olahraga ini semuanya mempunyai harapan. Dan sekali lagi mereka bisa masuk ke dalam Olimpiade ini sudah suatu prestasi luar biasa yang patut kita apresiasi. Dan mereka harus bangga. Nah, tapi memang ada beberapa olahraga yang berdasarkan rekam jejak maupun analisa sports olahraga dari sisi pelatihan, performa selama kualifikasi itu cukup menarik untuk kita harapkan. Ya, tentu badminton itu suatu yang sudah sangat sering dan hampir bisa dibilang setiap Olimpiade mendapatkan medali sejak tahun 92. Ya. Dan yang kedua weightlifting, angkat besi. Nah, ini juga diharapkan. Di sini terkenal ada Mas Eko, sudah 5 kali mengikuti Olimpiade, artinya sudah 20 tahun. Dan tentunya di situ juga ada 2 atlet lain, Rizky, Nurul Amal. Lalu juga speed climbing, itu sangat diharapkan. Ada 4 atlet kita, 2 laki 2 perempuan yang sudah terkualifikasi dan sangat siap untuk bersaing di level Olimpiade, dan ini pertama kali dipertandingkan untuk speed climbing yang individu. Jadi sekali lagi tidak menafikan yang lain, ada panahan, ada menembak, tadi saya sampaikan, dayung, judo, ya kan, tentunya renang, dan juga atletik. Dan perlu saya tambahkan bahwa di sini ada beberapa yang Indonesia pertama kali. Satu, pertama kali kita mengirim atlet gimnastik atau senam. Rifda. Nah, ini suatu hal yang membanggakan. Kedua, judo perempuan yang terkualifikasi ini pertama kali. Yang ketiga itu sepeda track cycling, ada Bernard, untuk nomornya ini pertama kali juga. Ya, selain tadi Mas Eko udah salah satu yang pertama kali 5 kali ikutan Olimpik ya. Dan juga speed climbing kebetulan pertama kali pertandingkan. Jadi saya lihat tanda-tanda untuk kebaikan sih ada. Tinggal kita doakan, dan ini sangat penting. Doa dari masyarakat Indonesia sangat penting ya Pak Anin ya, untuk mengharumkan nama Indonesia juga di kancah internasional, kado bagi kemerdekaan Republik Indonesia. Tapi begini Pak Anin, tadi kan kita sudah ngomong nih dari awal soal persiapannya dari teknis, psikologis, fisik dan segala macam Pak Anin. Tapi itu kan mungkin kalau dari sini sudah pasti dipersiapkan. Mereka bertanding sedemikian rupa dari tingkat awal sampai mungkin akhirnya bisa dikirim ke Paris, Prancis begitu. Tapi kita ingin tahu Pak Anin, nanti persiapan mereka ketika mereka sudah tiba di Paris, kapan sih mereka berangkat ke Paris? Kemudian bagaimana persiapan latihan mereka di sana sembari